Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pulmonary angiography. Nah, pulmonary angiography adalah jenis pemeriksaan angiografi yang digunakan untuk melihat adanya sumbatan pembuluh darah pada organ paru-paru serta mengevaluasi kesehatan dan struktur pembuluh darah paru. Angiografi sendiri kadang disebut juga arteriografi, merupakan teknik untuk melihat arteri atau pembuluh darah menggunakan sinar X dengan media kontras. Tujuan dan indikasi pemeriksaan. Pemeriksaan pulmonary angiografi dilakukan apabila terdapat kecurigaan adanya sumbatan dan masalah struktur pada pembuluh darah paru. Contoh masalah yang meliputi yaitu ada pembekuan atau gumpalan darah atau aneurisma arteri pulmonalis. Yang kedua itu ada kelainan kongenital pembuluh darah paru yang sempit. Dan juga ini digital subtraction pulmonary atau disebut juga DSPA adalah prosedur untuk mengevaluasi penyakit atau dan kelainan pada pembuluh darah paru. DSP itu merupakan kriteria standar untuk mendiagnosis pulmonary embolisme atau P atau emboli paru atau kelainan arteri dan vena lainnya. Prosedur ini akan memperlihatkan cabang arteri pulmonalis. Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka persiapan alat yang digunakan adalah alat angiografi, fluoroskopi dengan DSA, power injector atau untuk injeksi media kontras, kateter, dan Guediver atau khusus arteri pulmonalis, media kontras non-iodik, akses fosfoklorid, monitoring pasien, peralatan hepatic science, peralatan emergency. Nah, kita masuk ke sebelum ada persiapan alat, maka akan persiapan pemeriksaan itu ada dokter akan memberikan edukasi kepada pasien. Pasien umumnya itu puasa 6 sampai 8 jam sebelum tindakan untuk menghindari resiko muntah atau mual selama pemeriksaan. Terus ada tekanan arteri pulmonalis harus diukur sebelum media kontras disuntikan. Jika tekanannya sedikit di atas, kurang lebih di atas 60 sampai 70 mmHg, pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kita masuk di prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan pulmonary angiografi dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu pemasukan media kontras. Media kontras dilakukan dengan teknik sliding. Teknik sliding itu ada 6 tahap. Yang pertama, insertion of needle outer cannula, yaitu menentukan letak pembuluh darah. Lakukan tindakan injersi jarum, cabut inner cannula. Yang kedua tuh placement of needle in lumen of vessel. Jika posisinya tepat, cabut inner cannula yang ada. Pastikan jarum masuk ke dalam lumen pembuluh darah. Yang ketiga tuh insertion of Guediver, atau masukkan Guedivernya melalui jarum, dorong ke arah proksimal sesuai jalur pembuluh darah. Pastikan posisi Guedivernya benar. Yang keempat tuh removal of needle, cabut needle, sambungkan introducer atau kateter. Yang kelima itu threading of the catheter, yang masukkan kateter melalui Guider menuju area target. Pastikan kateter berada di posisi yang benar. Yang keenam tuh removal of Guider. Setelah kateter tepat posisi, lepaskan Guidernya. Hubungkan sliding untuk aspirasi dan injeksi kontras. Nah, setelah kita melewati 6 tahap itu, maka akses kateter DSPA itu digital subtraction pulmonary angiography dapat dilakukan dengan memasukkan kateter melalui beberapa vena. Ada vena yang paling umum dipilih adalah vena femoris communis kanan atau right common femoral vein, atau vena jugularis atau vena lengan atas juga dapat digunakan. Kateter ini dimajukan sepanjang struktur vena dalam vena cava inferior melalui atrium kanan jantung ke ventral kanan dan ke arah arteri pulmonalis. Injeksi kontras. Setelah kateter berada di tempat zat pewarna kontras, disuntikan ke dalam kateter.
Nah, injeksi lebih disukai dilakukan pada cabang utama arteri pulmonaris karena posisinya memungkinkan seluruh lobus paru mendapatkan engage atau peningkatan kontraksi. Yang itu ada pengambilan gambar sinar X diambil untuk melihat penggerakan zat pewarna melalui arteri paru-paru. Zat pewarna membantu mendeteksi adanya sumbatan pada aliran darah. Itu ada gambar rapid sequence atau urutan cepat, diambil dalam proyeksi anterior dan oblik berganda, tergantung indikasi studinya. Nah, dokter mengamati dari melalui monitor TV. Biasanya kedua arteri pulmonaris itu diperiksa. Pemeriksaan dapat melihat sumbatan atau masalah inline pada pembuluh darah di toraks. Setelah produser jarum dan kateter dikeluarkan, tekan segera diberikan pada lokasi tusuk selama 20-40 menit untuk menghentikan pendarahan. Setelah waktu tersebut, area tersebut diperiksa dan dipasang perban. Nah, kaki harus dijaga tetap lurus selama 6 jam setelah prosedurnya. Dalam kasus yang jarang terjadi, tes ini dapat digunakan untuk memberikan obat ke paru-paru jika temukan bekuan darah. Juga ada resiko dan alternatifnya. Nah, alternatif dalam beberapa kasus, dokter mungkin lebih milih CT angiografi dibandingkan pulmonary angiografi. Nah, ada resikonya juga. Resiko menurut Georgia Health Sciences University, sekitar 0,5% pasien itu mengalami pemeriksaan ini mengalami resiko hidup. Yang pertama itu ada reaksi alergi karena media kontras. Nah, ada radiasi jika pasien dalam keadaan hamil, janin beresiko mengalami radiasi. Terus cedera pada lokasi kateter, saraf atau pembuluh darah tepatnya masuk kateter dapat mengakibatkan luka. Terus ada komplikasi jantung. Terus ada kateter dapat menyebabkan gangguan detak jantung. Kateter dapat melukai jantung. Nah, komplikasi yang paling signifikan itu adalah cor pulmoner akut. Meskipun jarang, ini hampir selalu berhubungan dengan riwayat hipertensi pulmonari. Untuk kematiannya itu 0,2% ya. Pasien terjadi pada pasien dengan hipertensi pulmoner darah kurang lebih 70 mg hanya mengalami penurunan tekanan darah drastis setelah injeksi media kontras diikuti oleh apnea dan henti jantung.